Baik, kita lagi ya, bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan riset ilmiah. Ya. Ini adalah tahapan terakhir. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginterpretasi data dan selanjutnya adalah mengambil kesimpulan. Ya, baik. Interpretasi itu sama saja dengan menafsirkan ya, hasil yang telah dianalisis ya. Jadi bagaimana cara kita membuat hasil yang telah kita olah, hasil-hasil atau data-data yang telah kita hitung itu menjadi bermakna ya. Jadi tidak berhenti pada pengolahan data saja. Ya, setelah data diolah kita dapatkan misalnya sebuah gambar ya, atau sebuah grafik ya, dan supaya grafik itu atau gambar itu menjadi bermakna ya, maka harus kita interpretasi. Nah, tentunya cara menginterpretasi ini tidak berdasarkan pada kehendak kita saja ya, atau kehendak penulisnya, kehendak pribadi dari penulisnya atau keinginan pribadi dari penulisnya. Tapi semua interpretasi yang dilakukan dalam sebuah riset ilmiah itu harus dilakukan berdasarkan pada referensi-referensi ilmiah, referensi-referensi yang telah baku ya. Karena banyak penelitian-penelitian yang telah dilakukan itu ya, semuanya semuanya itu berdasar ya, semuanya itu memiliki dasar ilmiahnya. Jadi bukan sekedar pandangan pribadi dari seorang penulis atau pandangan pribadi dari seorang peneliti saja, tapi dia didasarkan pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Meskipun sebuah penelitian itu adalah sebuah penelitian yang menghasilkan sebuah penemuan baru ya. Jadi suatu penemuan baru itu pasti ya didasarkan pada riset-riset sebelumnya ya. Tidak mungkin ujuk-ujuk penemuan itu atau inovasi baru, inovasi yang ditemukan oleh para peneliti itu langsung langsung berupa penemuan baru yang tidak berdasar gitu ya. Semuanya pasti berdasar gitu ya. Contoh misalnya kamera ya, inovasi tentang kamera ya, itu kamera itu dia didasari pada riset-riset terkait dengan terkait tentang optik gitu ya. Jadi bagaimana cahaya masuk dalam sebuah lensa ya, itu diatur sehingga nanti menghasilkan sebuah resolusi yang tinggi, sehingga hasil dari gambar yang dihasilkan oleh sebuah kamera itu memiliki kualitas yang baik ya. Nah, jadi sebuah kamera yang kita gunakan saat ini itu semuanya didasarkan pada penemuan riset-riset sebelumnya ya. Salah satunya adalah pada bidang optik gitu. Nah, jadi tidak tiba-tiba kamera itu langsung ditemukan tanpa adanya dasar-dasar dari riset-riset sebelumnya gitu ya. Nah, oleh karena itu sebuah interpretasi data ilmiah itu harus didasarkan juga pada referensi-referensi yang telah ada, yang sudah dibuat, yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya ya. Bukan atas kemauan seorang peneliti saja gitu ya. Jangan atas keinginan pribadi ya, kemudian dia menginterpretasikan sesuai dengan keinginan dia saja tanpa adanya landasan ilmiah yang dibuat di dalam sebuah riset ilmiah. Nah, jadi analisis data adalah suatu tahap ya, mengorganisir data sesuai dengan pola ya, kategori dan unit deskriptif tertentu. Nah, itu analisis data. Nah, sedangkan interpretasi adalah proses memberi arti ya, dan signifikansi terhadap analisis yang dilakukan.
Jadi hubungan antara analisis dan interpretasi itu sangat erat sekali. Ya. Jadi sebelum kita melakukan interpretasi, ya, maka dia harus dibuat sebuah analisis yang kuat, gitu ya. Sehingga dari analisis yang kuat ini, ya, kita bisa menginterpretasikan sesuatu yang bermakna. Ya. Jadi hasil yang kita hitung, kemudian dianalisis, ya, kemudian kita interpretasi, maka interpretasi yang kita buat itu akan berdasar, ya, dia memiliki dasar yang sangat kuat karena dari analisis yang kuat juga. Kemudian interpretasi itu dia menjelaskan pola-pola deskriptif, ya. Dia bisa menjelaskan tentang pola-pola deskriptif. Jadi dia bisa dilakukan secara deskriptif, ya. Tapi tentunya sekali lagi berdasar pada landasan ilmiah yang kuat, ya. Jadi walaupun dia bercerita, ya, dengan kalimat-kalimat, tapi cerita dia itu didasarkan pada landasan ilmiah, pada referensi-referensi ilmiah yang telah ada, gitu ya. Nah, kemudian interpretasi juga itu dia memiliki tujuan untuk mencari hubungan, ya. Dia juga bisa berupa mencari hubungan, ya, dan keterkaitan antara deskripsi data yang ada, ya. Jadi misalnya dia melakukan sebuah analisis terkait tentang metode resistivitas, ya. Nah, metode resistivitas itu kan dia berdasarkan pada perhitungan nilai resistivitas dari data-data potensial dan arus, misalnya menggunakan persamaan-persamaan tertentu. Nah, untuk menginterpretasi sebuah nilai resistivitas, maka dia bisa menghubungkan dan mengaitkannya dengan data-data atau deskripsi data yang lainnya, misalnya dengan mengaitkannya pada tabel yang dibuat oleh Pak Telford, misalnya di buku Pak Telford, ya, di mana di situ Pak Telford mengemukakan nilai-nilai resistivitas dari berbagai macam batuan, berbagai macam mineral, ya. Kemudian nilai-nilai resistivitas dari lapisan-lapisan sedimen dan lain-lainnya, ya. Nah, dari situ kita bisa menghubungkan antara nilai-nilai yang sudah ada, ya, dari referensi-referensi, ya, dari textbook, dari paper, ya, dari skripsi ataupun dari, ya, tesis ataupun disertasi, itu kita bisa hubungkan dengan nilai-nilai yang telah kita hitung pada riset ilmiah yang kita lakukan sebelumnya. Nah, jadi ketika kita menginterpretasi, ya, kita harus bisa menghubungkan, ya, mengkorelasi antara satu variabel dengan variabel yang lain, antara satu parameter dengan parameter yang lain. Itu kita deskripsikan. Jadi data yang kita hitung, data yang kita analisis, itu selanjutnya bisa kita hubungkan dengan data-data yang lain yang sudah ada, data-data yang lain yang sudah baku, ya, yang memiliki kekuatan ya, ilmiah yang kuat, gitu ya. Nah, ini berdasarkan definisi dari Barnsley dan Ellis tahun 1992. Dia mendefinisikan antara dan membedakan antara analisis data dengan interpretasi data, ya. Jadi intinya interpretasi data itu adalah menafsirkan hasil yang telah dianalisis sehingga hasil yang sudah kita analisis itu menjadi bermakna, ya, atau memiliki arti, gitu ya. Baik. Nah, ini saya kasihkan contoh, ya. Saya berikan contoh bagaimana cara menginterpretasi sebuah data riset, ya. Saya ambil contoh dari sebuah skripsi, ya, dari sebuah skripsi yang dikeluarkan oleh dari mahasiswa UI Universitas Indonesia, yang dia membahas, ya, terkait tentang studi sebaran air limbah sampah bagian utara TPA Bantar Gebang dengan metode resistivity Wiener-Schlumberger, ya. Jadi dia menggunakan metode resistivitas. Oke. Nah, jadi ini ya, ini sebuah skripsi, ya, sebuah skripsi, ya, dari mahasiswa UI, ya.
Baik, yang pertama sebelum dia menginterpretasi, ya, dia menganalisis dulu dengan menampilkan peta geologi, ya, peta geologi dari daerah penelitian dia. Ya, dimana di dalam peta geologi ini, ya, dijelaskan ya, bagaimana ini warna-warni ini merupakan lapisan-lapisan batuan, ya, yang berbeda-beda, ya, yang didasarkan pada waktu pengendapannya, ya, waktu pengendapannya, kuarter, tersier, ya, dan sebagainya. Jadi ini diperlihatkan dengan dengan warna-warni ini. Nah, jadi peta geologi ini sangat penting, ya, sangat penting sebagai landasan dalam menginterpretasi hasil perhitungan nilai resistivitas dari data yang didapatkan di lapangan, ya. Jadi kan nilai resistivitas itu kan nanti berhubungan dengan lapisan-lapisan batuan yang ada di daerah itu, gitu ya. Jadi ini adalah informasi awal yang menunjang seorang peneliti dalam menginterpretasi hasil penelitian dia, gitu ya. Ini adalah informasi awal. Jadi penting bagi seorang mahasiswa ketika dia memilih topik terkait ini, ya, terkait metode resistivitas ini. Jadi ini jadi kewajiban atau keharusan bagi seorang mahasiswa kalau misalnya dia mau memilih tema tentang metode resistivitas. Harus ada peta geologi, ya, harus ada peta geologi, ya, untuk menguatkan interpretasi dia. Nah, kemudian di dalam skripsi ini untuk memperkuat interpretasi dia, si mahasiswa ini, dia menggambarkan ini dengan menggunakan software, ya, software surfer, ya, dia menggambarkan penampang nilai konduktivitas, ya, dari air sampelnya. Jadi air yang diambil dari lapangan kemudian dia petakan dengan menggunakan server. Peta ini menunjukkan sebaran konduktivitas, ya, sebaran konduktivitas, ya, berdasarkan lintang dan bujurnya, ya, peta spasialnya, gitu. Jadi yang merah ini nilai konduktivitasnya yang paling tinggi, ya, yang ungu ini yang paling rendah, ya, dari tinggi ke rendah seperti ini, ya. Nah, jadi kenapa dia perlu membuat peta penampang ini? Karena itu tadi, karena untuk memperkuat interpretasinya, ya, itu untuk memperkuat interpretasi dari penelitian ini, ya. Jadi penelitian ini kan judulnya adalah tentang sebaran air, ya, sebaran air limbah sampah. Jadi artinya dia ingin mencari informasi bagaimana sebaran air itu atau mungkin arah dari aliran air itu, ya, pada daerah pada daerah TPA Bantar Gebang ini, ya. Jadi apakah dia arahnya ke utara, ke selatan, ke timur, atau ke barat, ya, dia harus mengumpulkan informasi-informasi yang menunjang interpretasi dia tadi. Salah satunya adalah dengan menggambarkan penampang nilai konduktivitas air sampel, ya. Ya. Jadi nanti ini bisa digunakan untuk interpretasinya. Kemudian sebelum dia menginterpretasi datanya, maka ini adalah penafsiran ini adalah penampang, ya, penampang resistivitas, ya. Ini data utamanya yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini adalah data utama nilai resistivitas lapisan batuan, gitu, ya. Nah, jadi nilai resistivitas ini digambarkan dalam sebuah penampang struktur bawah permukaan dengan menggunakan software ResTudiv, ya. Menggunakan ResTudiv dengan warna-warni ini digambarkan pada legenda ini. Yang merah ini nilai resistivitasnya paling tinggi, yang
ungu itu nilai reseptivitasnya paling rendah. Nah, kemudian ini kan nilai reseptivitasnya kan. Kemudian nilai reseptivitas itu kan berbanding dengan nilai konduktivitas, berbanding terbalik dengan nilai konduktivitas. Ya, artinya nilai reseptivitas itu jika sebuah lapisan itu memiliki nilai reseptivitas yang tinggi, maka dia akan kalau kita hitung, kita ukur konduktivitasnya, maka konduktivitasnya rendah gitu ya. Nah, karena di dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana aliran atau arah aliran dari arah aliran dari air limbah itu tadi, maka dia juga menghitung ya nilai konduktivitas ya. Nilai konduktivitas pada lintasan itu yang sama. Ini lintasan sama. Ini lintasan ini dengan yang di bawah ini sama ya. Hanya bedanya adalah yang di atas ini adalah penampang reseptivitas, yang di bawahnya adalah konduktivitas. Nah, kemudian dia coba untuk menampilkan grafik ya nilai konduktivitas ya, ini grafik ini. Dari sini, dari gambar ini ya coba untuk tampilkan grafik nilai konduktivitas ya pada sumbu Y ini terhadap yang sumbu X ini adalah lintasannya ya, jarak antar lintasannya dari 0 sampai dengan 300 meter ya. Kemudian dia dia petakan bagaimana pola atau tren dari nilai konduktivitas yang ada di bawah lintasan ini, dan dia mendapatkan trennya ini semakin meningkat. Oke. Nah, dari selatan ke utara ya. Nah, ini penting, ini yang selatan utara, arah-arah itu sangat penting untuk ditampilkan gitu ya. Karena orang akan bingung ini kalau misalnya ini tidak ditampilkan, ini dari arah mana ke mana nih, dari sini ke sini ini arah kemana saja, ini ke sini ya, ini ke sini arahnya dari mana ke mana gitu ya. Nah, begitu informasi-informasi kecil seperti ini sangat penting ya, terutama informasi arah itu harus dicantumkan di situ. Nah, ini analisis yang dia lakukan oleh mahasiswa UI ini ya, dan dia mendapatkan ya, sebuah tren nilai konduktivitas itu semakin meningkat dari selatan ke utara pada lintasan ini ya, pada lintasan ini ya. Kemudian sekarang saatnya untuk menginterpretasi gitu ya, saatnya untuk menginterpretasi. Nah, interpretasi ini memerlukan informasi-informasi yang lain, penguat ya. Nah, salah satunya adalah ya, bisa dilihat pada gambar ini gitu ya. Nah, ini gambar ini ya, adalah sebuah teori ya, sebuah konsep dasar ya, yang menunjukkan hubungan antara nilai self potensial ya, terhadap terhadap lapisan yang ada di bawah permukaan itu ya. Jadi ini adalah X ini adalah jarak pada lintasan itu ya, yang berhubungan dengan sebaran elektroda yang dipasang ya. Kemudian yang ini adalah yang Y ini adalah kedalamannya. Nah, ketika profil dari struktur bawah permukaannya seperti ini, seperti pada gambar ini ya, di mana ini menunjukkan ya, sebuah sebuah profil lapisan aquifer ya, di mana yang bawah ini adalah sebuah lapisan impermeable ya, yang air tidak mampu melewati lapisan ini. Kemudian di atas ini adalah water table-nya ya. Nah, maka profil lapisan di bawah ini itu bisa diwakilkan oleh nilai dari self potensial ya, seperti ini ya, bentuknya seperti ini, dari A
ya, dari A ke B, ya. Jadi artinya ketika sebuah lapisan dia memiliki bentuk yang yang cekung seperti ini, maka nilai dari self potensialnya juga memiliki bentuk yang cekung seperti ini. Ya, artinya kalau kita lihat, kita potong dari sini, ya, ini dari sini ke sana, ya, maka kita akan mendapatkan sebuah kurva self potensial meningkat seperti ini. Atau kalau misalnya sebaliknya, kalau kita misalnya memiliki, saya contohkan gambarnya berbeda, ya, dari kiri ke kanan ke tengah ini, ya, bentuknya ya, dari A ke tengah, ya, ke A aksen ini, ya, dia bentuk dari lapisan impermeable ini menurun kayak gini, maka kita akan mendapatkan nilai kurva self potensial juga seperti ini, ya. Nah, jadi konsep ini bisa menjadi pendukung informasi yang sangat penting dalam si mahasiswa ini menginterpretasikan data hasil perhitungan utamanya yang ini, ya. Jadi berdasarkan nilai self potensialnya, ya, dia mendapatkan sebuah tren yang meningkat seperti ini, ya, meningkatkan dari selatan ke utara, dia nilai self potensialnya semakin meningkat, ya, dari lintasan dari 0 ke 300 meter ini, ya, dia mendapatkan sebuah tren yang meningkat. Artinya ketika tren ini semakin meningkat, kalau dihubungkan dengan konsep yang ada di sebelah kanan ini, kita akan melihat bahwa bentuk dari lapisan impermeable-nya seperti ini, kan, ya. Ya, artinya dia pada daerah, ya, 0, ya, sampai ke 300, ya, ya, dia bentuknya seperti ini, kan. Nah, meningkat seperti ini. Nah, jadi ketika kita mendapatkan sebuah lapisan yang seperti ini, lapisan impermeable yang yang diwakilkan dengan nilai self potensial seperti ini, ya, maka kita bisa menginterpretasikan untuk sementara bahwa air yang ada di bawah permukaan itu dia akan mengalir dari utara ke selatan, ya. Dia akan mengalir sebaliknya dari utara ke selatan, begitu, ya. Itu interpretasi sementara yang bisa diterapkan, ya, berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan sebelumnya, ya. Jadi berdasarkan nilai self potensial ini. Nah, kemudian juga bisa dilihat juga dari nilai dari data utamanya, ya, dari nilai resistivitasnya. Jadi kita tahu bahwa nilai resistivitas yang paling tinggi itu yang merah, ya, nilai resistivitas yang paling rendah itu adalah yang biru, yang ungu. Nah, untuk untuk nilai air, ya, groundwater, air bawah tanah itu dia memiliki nilai 10 sampai 100, ya. Nilai resistivitasnya 10 sampai 100 ohm meter. Jadi kalau kita lihat di sini, yang memiliki nilai 10 sampai 100 itu adalah yang warna hijau sampai dengan warna yang merah seperti ini, ya. Yang hijau itu kita lihat di sini, ya. Dia memiliki hijau, ya, kemudian sampai dengan, ya, seperti ini, kan. Nah, atau ini yang merah ini dia ditutupi oleh sebuah lapisan yang warna merah ini, ya, tapi di bagian ini dia memiliki warna yang hijau. Nah, kemudian artinya di sini bisa berupa bisa diisi oleh air di bawah tanah, kan, ya. Bagian ini bisa diisi oleh air bawah tanah ini juga, ya, hanya saja dia ditutupi oleh ini. Bisa jadi ini adalah lapisan impermeable tadi, ya, yang tidak bisa dilewati oleh air, gitu, ya. Nah, itu informasi penting yang kedua, ya. Tadi informasi penting yang pertama dia analisis berdasarkan pada nilai konduktivitasnya. Kemudian dia bisa interpretasikan bahwa alirannya dari utara ke selatan. Kemudian juga bisa dilihat juga dari nilai
resesivitasnya, ya, bahwa dia memiliki bentuk atau lapisan untuk lapisan yang memiliki nilai resesivitas untuk groundwater itu ya 10 sampai 100 ya, berkisar antara warna hijau sampai dengan warna inilah ya, warna merah muda gitu ya. Nah itu bisa juga dipakai, ya, bisa dipakai untuk interpretasi. Kemudian interpretasi yang ketiga untuk menguatkan interpretasi informasi ketiga yang bisa dipakai adalah peta geologi plus peta kontur yang ada di situ. Nah, jadi di dalam penelitian ini, di dalam skripsi ini, mahasiswa ini juga menyimpulkan, ya, menarik kesimpulan bahwa aliran air itu dari utara ke selatan juga dipengaruhi oleh bentuk topografi dari daerah di situ, ya, dimana di bagian utara ini dia lebih tinggi dibandingkan dengan bagian selatan, ya, sehingga kemungkinan memang air yang ada di bawah permukaan itu mengalir dari utara ke selatan, ya. Nah, jadi interpretasi tersebut sekali lagi memang harus didasarkan pada referensi ilmiah yang kuat, ya. Seperti ini contohnya adalah pada tabel-tabel yang sudah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ya, atau berdasarkan pada parameter-parameter lain, ya, seperti nilai konduktivitas ini, ya. Jadi nilai konduktivitas ini bisa menguatkan sebuah nilai resistivitas dari penampang bawah permukaan ini, gitu ya. Baik, itu untuk teknik interpretasi data riset, gitu ya. Intinya sekali lagi dia harus didasarkan pada dasar-dasar referensi ilmiah yang kuat, gitu ya. Nah, terakhir adalah bagaimana cara mengambil kesimpulan, ya. Jadi isi kesimpulan itu adalah pembuktian hipotesis, ya. Dia merupakan pembuktian hipotesis yang Anda kemukakan di bagian introduction, ya, atau jawaban terhadap tujuan yang telah dikemukakan di bagian introduction. Jadi hipotesis atau dugaan-dugaan awal yang sudah kita buat di dalam introduction kita, dalam pendahuluan yang kita buat, ya, itu harus dijawab pada kesimpulan, ya, harus terjawab di dalam kesimpulan, ya. Jadi ketika kita ingin mengambil kesimpulan, balik lagi ke pendahuluan, ya, balik lagi ke pendahuluan. Apa sih yang sudah kita tulis, ya, apa sih hipotesa yang sudah kita tulis, apa sih tujuan yang sudah kita tulis. Nah, maka kesimpulan yang mau kita buat itu harus didasarkan pada hipotesa ataupun tujuan-tujuan yang kita telah tetapkan sebelumnya. Oke. Nah, kedua, di dalam kesimpulan, kekurangan-kekurangan yang ditemukan, ya, dalam metode yang kita pilih, ya, kemudian kemungkinan penelitian lebih lanjut, ya, setelah kita melakukan penelitian ini, kemudian potensi-potensi yang dimiliki oleh metode yang kita pilih ini, itu harus dimasukkan di dalam kesimpulan, ya, harus dimasukkan ke dalam kesimpulan. Jadi kan kita sudah membahas panjang lebar, ya, apa yang sudah kita sudah kita tetapkan dalam tujuan. Nah, kemudian ketika kita melakukan pembahasan itu, melakukan analisis, melakukan interpretasi, mungkin kita menemukan sesuatu yang baru, ya, yang dia sebenarnya bukan tujuan dari riset yang kita tetapkan, ya, tetapi dia dilahirkan dari analisis ataupun interpretasi yang sudah kita buat berdasarkan tujuan kita. Nah, jadi ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan dari tujuan yang sudah kita buat. Nah, sesuatu yang baru itu seharusnya ditulis di dalam kesimpulan yang kita buat, ya, sehingga nanti ketika kita mau melakukan riset yang lain, yang baru, ataupun orang lain yang membaca riset kita itu bisa melanjutkan, ya, bisa melanjutkan apa-apa yang sudah kita kerjakan, ya. Nah, jadi
Tapi jangan takut bahwa ide yang kita cantumkan di dalam kesimpulan itu akan diambil oleh orang. Ya, jangan takut juga. Ya, karena nanti seharusnya seorang ilmuwan yang baik, seharusnya dia secara fair ya. Dia harus fair mengatakan bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan, kalau misalnya betul-betul berdasarkan pada saran yang ada di dalam dalam kesimpulan yang dibuat oleh penelitian yang lain, dia harus mengatakan seperti itu ya. Dia harus mengatakan bahwa dasar dari penelitian dia didasarkan pada penelitian si A misalnya kan, berdasarkan pada penelitian si peneliti A, maka dia harus secara fair mengatakan bahwa ini merupakan lanjutan dari penelitian si A ini gitu ya. Jadi nggak boleh diam-diam kalau memang dia seorang peneliti yang baik gitu ya. Nah, jadi dengan demikian kita pun yang mencantumkan ya ide-ide yang muncul dari penelitian kita itu nggak ragu-ragu gitu ya. Kita cantumkan saja penemuan yang baru yang lahir dari tujuan riset kita, itu kita cantumkan saja di dalam conclusion kita atau di dalam kesimpulan yang kita buat. Nah, baik, ini saya berikan contoh bagaimana cara atau bagaimana menuliskan sebuah kesimpulan di dalam sebuah riset ilmiah. Ini sekali lagi saya ambil dari sebuah skripsi mahasiswa Departemen Fisika ya, Universitas Indonesia, yang dia membuat sebuah penelitian terkait dengan eksplorasi air bawah tanah dengan menggunakan metode dipol-dipol di daerah Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, sekali lagi saya contohkan untuk metode geofisika ya. Nah, ini saya ingin menunjukkan kesimpulannya, ingin menjelaskan tentang teknik pengambilan kesimpulan. Nah, jadi mahasiswa ini telah menetapkan tujuan penelitiannya 3 poin, yaitu yang pertama adalah ingin mengetahui bagaimana kedalaman air dari permukaan tanah dengan menggunakan metode resistivity dipol-dipol. Yang kedua, dia ingin mengetahui ketebalan lapisan air di dalam tanah tersebut. Dan ketiga, dia ingin mengetahui pola sebaran air di lokasi penelitian tersebut. Nah dari dari 3 tujuan ini ya, melahirkan 3 kesimpulan ya. Nah, dari 3 kesimpulan ini misalnya dia menyimpulkan bahwa metode geolistrik dipol-dipol itu lebih efektif dibandingkan metode Weiner-Schlumberger untuk membuktikan keberadaan air bawah tanah permukaan di daerah penelitian ya. Jadi dia mendapatkan bahwa untuk menggambarkan keberadaan air di bawah tanah itu dia lebih cocok untuk menggunakan dipol-dipol ya. Kesimpulan ini ya harus didasarkan pada analisis yang telah dia buat gitu ya. Sehingga dia berani untuk mengatakan bahwa dipol-dipol lebih efektif dibandingkan metode Schlumberger gitu ya. Nah, ini seharusnya pernyataan seperti ini harus diperkuat di dalam pembahasan ya, dalam analisis. Dia harus memperlihatkan seharusnya di dalam skripsi ini harus memperlihatkan bahwa metode dipol-dipol itu lebih efektif dibandingkan Schlumberger, Weiner-Schlumberger ini ya, harus digambarkan di dalam analisisnya ya. Nah gitu ya. Jadi ini ketika kita mengambil kesimpulan seperti ini ya, seharusnya ya, dia telah terbukti di dalam analisis yang telah dilakukan gitu ya. Nah, kemudian anomali resistivitas tinggi yang merupakan resistivitas yang terlihat jelas pada penampang resistivitas lintasan ya. Jadi anomali resistivitas tinggi yaitu yang merupakan resistivitas yang terlihat jelas pada penampang resistivitas lintasan. Letak kedalaman air bisa terlihat langsung dari hasil penampang resistivitas tersebut ya. Jadi dengan menggunakan metode dipol-dipol ini kita bisa melihat posisi dari kedalaman air ya, kedalaman air di bawah permukaan ya. Ukuran reservoir bisa terlihat langsung dan hasil penampang dari hasil penampang resistivitas tersebut ya. Kemudian pembuatan format model sangat membantu dalam penentuan berapa nilai A serta banyaknya N yang digunakan. Hal ini berkaitan dengan kedalaman serta dimensi objek yang akan diteliti.
Nah, jadi ini didasarkan pada pembahasan yang sudah dilakukan oleh dia ya. Jadi semakin besar nilai A dan banyaknya N akan menghasilkan penetrasi arus yang semakin dalam. Ya, ingat A ini apa? A ini jarak antar elektroda ya kalau nggak salah ya. Dan akan menghasilkan penetrasi arus yang semakin dalam. Ini memungkinkan kita untuk mendapatkan floating point yang lebih dalam sehingga bisa digambarkan dengan utuh. Ya, nilai A menentukan lamanya waktu pengukuran. Semakin besar nilai A, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan dalam pengukuran. Ya, kemudian letak muka air letak muka air berada di kedalaman mulai dari 2 meter di bawah permukaan sampai kurang lebih 20 meter. Ya, kemudian kemenerusan air berarah dari utara ke selatan. Nah, ini menjawab tentang bagaimana pola sebaran air tanah di lokasi ini, untuk menjawab yang ini ya. Ya, untuk menjawab yang kedua ini kedalamannya mulai dari 2 meter sampai dengan 20 meter. Ya, kemudian sesuatu yang didapatkan di dalam penelitian ini, dia mengatakan bahwa untuk mendapatkan bentuk serta ukuran yang lebih teliti diperlukan pengukuran dengan jarak elektroda yang lebih rapat. Ya, dia menyarankan supaya elektrodanya lebih rapat, misalnya 3 meter atau 2 meter atau 1 meter. Ya. Nah, kalau yang ini sih kayaknya tidak terlalu penting. Ya, perlukan koordinasi dengan bidang keilmuan lain, data yang penting dari dasar. Saya rasa kalau yang saran-saran yang seperti ini terlalu umum ya. Jadi usahakan saran itu yang salah satu contohnya yang poin nomor 1 ini cukup bagus ya untuk dijadikan saran. Jadi sarannya ya memang saran yang teknis yang langsung berhubungan dengan penelitian atau langsung berhubungan dengan analisis data yang sudah dilakukan ya. Bukan pada saran yang bersifat umum ya. Misalnya berkoordinasi dengan bidang ilmuwan yang lain ya, misalnya, atau mungkin mengurangi tim supaya mengurangi anggota tim supaya cost-nya lebih murah gitu. Itu nggak usah lah, itu nggak perlu dimasukkan ke dalam saran gitu ya. Tapi usahakan sarannya adalah langsung mengerucut kepada teknis ya, pada analisis yang dilakukan sebelumnya pada penelitian tersebut. Oke, baik. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan di dalam Google Classroom. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.